Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Semoga sehat-sehat saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat-dekat nanti ini ujian, mudah-mudahan tidak ada halangan, dimudahkan, diluluskan. Amin. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan bantu share ke teman-teman biar lebih manfaat lagi. Ini adalah soal pedagogi yang ke-8 yang saya bikin pada tahun ini. Soal latihan UP, pedagogi ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 3 nanti yang diujikan. Ada kompetensi profesional, itu yang pertama kali. Kemudian di tengah-tengah ada pedagogi. Selanjutnya ada profesional sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Ini agak terlambat saya upload karena saya bikin materinya karena kondisi kesehatan. Ini saja masih agak oleng, masih banyak bintang saya lihat ini di komputer, tapi saya usahakan bagaimana supaya bisa upload dulu biar tidak terlalu terlambat ya materinya. Saya mohon doa teman-teman, mudah-mudahan saya disehatkan segera, dipulihkan segera dari penyakitnya, diangkat segera penyakitnya, dan bisa terus melanjutkan requestan teman-teman, baik yang mapel bahasa Inggris maupun mapel-mapel lainnya ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke latihan soal yang pertama. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di provinsi, maaf saya salah ketik kitanya, di provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam bentuk yang sangat pendek. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5 detik atau lebih. Teman-teman jawab dulu. Nanti kita jawab bersama dan bahas bersama. Baik, jawabannya ada di option C, jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan saja ya. Ini dia ada 3 tingkatan, ada low order thinking skill, ada medium order thinking skill atau biasa disebut dengan mods, ada HOTS ya, high order thinking skill, yang ini yang sekarang kita sering ditekankan oleh pengawas-pengawas kita setiap kali pengawas datang ya. Oke, kita lihat indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Low order thinking skill, C1 mengingat, sebutkan, tuliskan, gambar lah. Ya, ini sekarang dianggap tidak zaman lagi menggunakan latihan-latihan seperti ini. Modes medium order thinking skill, C1 memahami, jelaskan, bedakan, identifikasi. Ada C3 menerapkan, tentukan, hitunglah hasil dari, ya ini yang medium ya. Kemudian ada HOTS, high order thinking skill, C4 biasa jadi C4, C5, C6 ya. Itu menganalisis, sintesis, bandingkan apakah pengaruh. Kemudian C evaluasi, simpulkan. Yang C6 mencipta ya. Ini. Buatlah grafik hubungan, buat diagram ya teman-teman. Tapi di kenyataan, apalagi kalau mengajar di desa seperti saya, di C1 saja itu luar biasa sulitnya ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal yang seperti saya. Di C1 saja itu luar biasa sulitnya, apalagi mau ke HOTS, high order thinking skill. Saya sering mengeluhkan ini ke pengawas-pengawas, tapi mereka juga tidak bisa berkata banyak selain berpendapat bahwa kami juga hanya diarahkan untuk menyuruh Anda melakukan hal yang demikian. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya.
Dari banyak definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Dijawab dulu sekitar 5 detik atau lebih. Jadi jawabannya ada di option A, kumpulan hasil karya siswa. Saya yakin teman-teman juga sudah kuasai ini yang sudah PPG ya. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, bantu share ya teman-teman. Jangan lupa berkomentar juga. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, tes uraian terbatas. Uraian terbatas atau terstruktur ya. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Kita lanjut ke ini masih pembahasannya maaf. Contohnya, 1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Ya, ini uraian terbatas ya. Ini contoh soal uraian terbatas ya. Ini jadi teman-teman siswa nanti tidak akan keluar dari 3 ini, dari Khulafaur Rasyidin ini ya. Meskipun yang ditulis berbeda, tapi dia tetap dalam lingkaran ini. 3 peristiwa singkat. Jadi dia tidak akan keluar dari sini ya, meskipun beda peristiwa yang disebutkannya nanti. Kemudian sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. 5 komponen dalam sistem komputer juga kan banyak tuh komponen-komponen sistem dalam komputer. Nanti dia juga tidak akan keluar dari sini ya teman-teman. Mereka tetap menuliskan 5 komponen, meskipun ada yang beda nanti, tapi tetap dia 5 komponen dalam komputer ya. Itu dia yang uraian terbatas. Uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian ini jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui, bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, yang pertama, coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil ya. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. Yang ketiga, bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan. Ini bebas ya dan tidak terbatas.
Oke, kita lanjut ke kisi-kisi latihan soal berikutnya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya bagi yang dari Kemenak, bagi saya mohon bagilah, share-lah soal-soal profesionalnya ya teman-teman. Ini saya minta mulai 2019 yang lalu dan ternyata tidak ada yang ngirim ke saya. Banyak yang mengatakan bahwa iya Pak, nanti saya kirim. Ternyata tidak ada yang masuk di email saya soal-soal mereka ya teman-teman. Ya, itu kan pahala ya. Tidak apa-apa berbagi. Nanti kita bahas di sini soalnya. Yang PAI, yang Quran hadis, yang akidah akhlak, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, dan share ya. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar ya. Karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Jadi sama halnya kita hanya membuang-buang waktu dan tenaga karena siswa sudah menguasai materi yang 3 soal tadi ya. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jadi teman-teman yang sudah melaksanakan PPG pasti sangat familiar dengan tes formatif dan tes sumatif ini. Silahkan dijawab dulu ya. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Ya, tes formatif contoh penilaian atau ulangan harian ya. Tes sumatif contoh penilaian akhir semester ya. Ini di sekolah ya untuk siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, sampai 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, adil ya teman-teman. Prinsip-prinsip penilaian di pembahasannya. 1. Pemberian informasi, teknik, prosedur, bobot di awal ya. Kemudian bobot ya, bukan babot.
2. Dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Yang ketiga, bebas dari subjektivitas. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian yang kelima, tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Ini yang biasa disebut dengan adil ya teman-teman. Jadi siswa ini tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Ini tidak ada ya. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi jawabannya adalah menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ini dia pembahasannya, harusnya keterampilan proses belajar dan harusnya berpusat pada peserta didik. Itulah inti dari pembelajaran abad 21. Ya, ini awal-awal materi kita di daring ya. Di modul kita ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Bermain peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Jadi jawabannya ada di option A ya, pembelajaran berbasis proyek ya. Ini dia pembahasannya. Menurut Boss dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Abidin tahun 2007 halaman 167. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu yang pertama ada sentralis. Ini menurut Wena 2011. Itu ada sentralis, pusat dan strategi pembelajaran. Pertanyaan menuntun siswa untuk menemukan konsep. Ada investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Otonomi untuk menentukan target sendiri. Realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator, E. Tujuan pembelajaran. Jadi jawabannya ada di option C ya. Dia berada di kompetensi dasar ya. Kita lihat pembahasannya. Ini dia komponen silabus Permendikbud nomor 22 tahun 2019. Ini sangat sudah dimakan mentah ya menurut saya. Ya, yang pertama identitas mata pelajaran khusus SMP dan SMK atau SMA. Kemudian identitas sekolah mencakup nama satuan pendidikan dan kelas. Kemudian C. Kompetensi inti. D. Kompetensi dasar. E. Tema khusus SDMIS DLB paket A. F. Materi pokok. G. Pembelajaran. H. Penilaian.
I. Alokasi waktu, J. Sumber belajar ya. Saya yakin teman-teman sudah hafal mati nih. Kalau saya belum. Oke, kita lanjut ini. Komponen-komponen RPP Permendikbud nomor 22. Tadi komponen-komponen silabus, ini sekarang komponen-komponen RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2019. A. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Kemudian C. Kelas atau semester. D. Materi pokok. E. Alokasi waktu. F. Tujuan pembelajaran. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. H. Materi pembelajaran. I. Metode pembelajaran. J. Media pembelajaran. K. Sumber belajar. Oke, kita lanjut ke soal dan latihan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bantu share teman-teman. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Dijawab dulu ya. Jadi jawabannya D ya, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan ya. Manfaat pemahaman landasan pendidikan, ini dia pembahasannya. Yang pertama, pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah kita akan lanjut terus. Sepanjang banyak komen. Kalau kurang lagi komen di pedagogi, kita beralih mungkin ke sosial kepribadian atau kita ke mapel-mapel lain ya teman-teman. Insyaallah sampai ketemu nanti. Mudah-mudahan saya disehatkan, diberi kekuatan. Insyaallah doakan saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.